Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di kelas Excel ya, suaranya berubah ya. Ya yang kemarin yang terakhir di part 4 ya kalau nggak salah ya, itu kemarin sudah membahas mengenai fungsi if error. Untuk selanjutnya ya kita akan membahas mengenai fungsi and atau dan kalau bahasa Indonesianya ya. Nanti ini juga sama, nanti ini juga sangat penting sekali dalam kita membuat rumus logika. Kita langsung buka ya, seperti ini. Jadi fungsi and ya, nanti juga mungkin kalau emang waktunya masih banyak, nanti juga sekalian saya bahas fungsi or ya. Tapi ini kita lihat nanti ya. Untuk fungsi and ya, itu adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan uji logika yang menghasilkan nilai true jika semua semua logika yang kita buat itu bernilai benar atau true, gitu ya. Jadi fungsi and itu adalah gabungan-gabungan dari fungsi-fungsi logika, terutama fungsi if ya, itu yang nantinya itu, mensyaratkan semua fungsi, apa namanya, hasilnya akan true jika semua logika yang kita buat itu adalah benar ya, atau memenuhi syarat, gitu. Kita langsung saja kita buka di fungsi and-nya. Kita tarik ke bawah, sebentar ya, kita tarik bentar, kita langsung saja ya. Nah, ini rekapannya ya teman-teman ya, ini rekapannya. Jadi misal nih, fungsi N itu pasti minimal tuh ada 2 fungsi logika ya. Jadi ini, jika semua nilai kondisi logika yang kita buat tadi dari kedua fungsi logika minimal tadi ya, itu bernilai benar atau true, ini hasilnya akan true. Jika salah satu itu sudah false, maka false. Ataupun jika dua-duanya itu false, berarti dia ya salah, gitu ya. Ini gampang aja sih sebenarnya, yang penting penerapannya ya. Ini langsung ke contohnya ya, biar nggak lama-lama, kalau teori itu nggak terlalu aneh, yang penting kita tahu penerapannya itu sudah sangat bagus sekali. Ini kan contoh, eee, apa namanya, ya ini yang ini aja, yang kalau true-true ini pasti teman-teman masih malah bingung nanti. Kalau kita membuat seperti ini rumus N, ini, pasti nanti ini kebetulan ini bukan fungsi logika ya, tapi ini fungsi penjumlahan, fungsi matematika ya. Jadi semua fungsi ya, nggak cuma fungsi logika aja, untuk and, or itu nggak harus fungsi logika, jadi fungsi aritmatika atau matematika itu bisa, ya. Kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Nah, jadi sorry. Tadi mana tadi ya? Salah. Tuh, nah ini ya, misal kita membuat nilai sama dengan ya, sama dengan atau membuat rumus ya, and di sini sebenarnya sudah ada ya logical dan operatornya, kita klik. Nah, di sini ada logical expression satu, logical expression 2 dan sebagainya. Misal ini kita buat, misal 4 itu lebih besar sama dengan besar satu, terus ini kok pakai koma ya. Terus logika yang kedua, mmm, 5 lebih kecil 6. Nah, ini sebenarnya hasilnya sudah kelihatan nih di sini, tapi nggak apa-apa kita langsung enter aja ya. Nah, jadinya benar. Nanti kita lebih lebih apa namanya, lebih jelas lagi fungsi, rumus N ini bisa kita gunakan untuk apa aja dalam kehidupan sehari-hari setelah ini ya. Misalnya kita gabungan dengan fungsi logika atau if ya, palingan, fungsi matematika ini yang kita buat. Jadi kalau ini salah satu saja salah, aduh sorry, ini jika salah satu
fungsi ini salah, ini kan ada 2 fungsi nih, ini kita bilangnya itu fungsi ya teman-teman ya, atau logika expression ya. Ini jika salah satu saja salah karena kita menggunakan rumus n, maka nilainya jadinya false. Misal nih, jika ini ya, yang kedua ini saya ubah, 5-nya ini saya ubah jadi 7 misal. Kan itu kan 7 kurang dari 6 jadi kan nggak mungkin kan, pasti salah. Lah, ini yang pertama saya besarkan ya, teman-teman. Nah, ini ya, jika nah ini kan kita pakai rumus n. Rumus ini adalah fungsi logika-logika yang kita buat atau fungsi-fungsi yang kita buat, ya. Aduh, kalau di sini nggak enak ya, sebentar. Nah nih, kita klik di sini aja, sebentar, kita biar lebih enak nih. Nah, kita klik di sini. Sini ya, nanti klik 2 kali. Nah, di rumus n ini, n itu adalah n itu kan berarti dan itu berarti semuanya itu harus benar jika ingin menghasilkan hasil yang benar. Jika salah satu saja yang salah, berarti hasilnya akan salah. Di sini ada 2 fungsi ya. Duh, fungsi yang pertama ini benar, 4 lebih besar dari satu kan benar. Yang kedua ini salah, 7 kurang dari 6 makanya hasilnya jadi false. Kalau ini saya ubah lagi misal 4 kurang dari 6 berarti kan benar. Jadi yang pertama fungsi pertama juga benar, fungsi kedua juga benar, maka hasilnya juga true. Nah, gimana cara penerapan di fungsi if ya. Jadi misal gini, eee, misal apa ya contohnya, penerapannya misal oke, ini misal ini ada nilai ya, ada nilai 85, ini ada nilai 78, terus kita membuat rumus if ya, kita membuat rumus if-nya dulu aja nggak apa-apa. If, ini yang kemarin saya sempat singgung di part berapa ya, part 3 kalau nggak salah ya. Ini nilai UTS, nilai UAS gitu ya. Rapikan dulu teman-teman. Nggak patut. Ini keterangannya. Hmm, Jadi kita membuat, keterangan lulus tidak lulus, kemarin juga bisa sih pakai fungsi ganda kemarin ya, fungsi if ganda kemarin juga bisa. Nah ini juga N juga bisa. Jadi gini, jika kita ingin membuat sebuah keterangan di mana syaratnya adalah jika nilai UTS dan UAS itu lebih besar dari 50 maka dia lulus, misal gitu ya. Kalau kurang dari 50 atau sama dengan 50 dia tidak lulus gitu ya. Jadi gini, sama dengan kita membuat rumus if dulu, if, ini ya, mmm, lebih besar sama dengan 50 maka dia lulus. Sorry, jangan lupa setiap kali kita membuat keterangan teks kita harus menggunakan titik 2. Terus, kita ini membuat rumus lagi if ini lebih besar dari 50 maka lulus, else tidak lulus. Apakah terjadi error? Nah, ini error teman-teman. Karena kenapa? Ini kita membuat rumus if bertingkat, ya kan. Cuma terjadi error karena kenapa? Karena, ini kalau kita lebih, kita baca ya, sebentar. Oh ini salah, sebentar. Saya salah naruh ininya. Nah, mhm 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 mhm.
Mungkin teman-teman bisa menemukan di mananya yang salah. Nah, kalau kita membuat rumus bertingkat dengan mensyaratkan dua ini ya, sorry ini salah. Mhm mhm mhm. Nah, ini kan kita ketemu error nih, aduh ini mengganggu sekali nih. Nah, ini teman-teman masih agak bingung ya, bentar ini kok double-double sih. Nah ini harusnya di sini. Nah nah, kita kalau membuat rumus tingkat biasa, seperti ini kan ya. Jadi, ini rumus if pertama, ini if kedua. Harusnya kan ketika ini memenuhi syarat, maka ini yang terproses gitu kan. Tapi ini nggak bisa, karena kenapa? Ini rumus if-nya itu bukan kondisi terpenuhinya dari if. Kalau kita melihat dari fungsi if ganda di part apa ya, part 3 nanti teman-teman bisa lihat ya di video saya yang di part 3. Ini tuh karena kenapa kok ini terjadi error, karena ini tuh sudah komponen if, pertama itu sudah lengkap, tinggal yang komponen, apa namanya, ini jadi gini, ini masuk di komponen berarti komponen if tahu kan komponen if, atau fungsi logika itu ada 3 ya kan. Ini tes logikanya, ini kondisi terpenuhi, dan ini kondisi tidak terpenuhi kan harusnya gitu ya, bener kan ya? Atau ini gini gini aja coba, nggak bisa kan? Padahal tujuan kita itu tadi ingin, membuat 2 apa namanya, membuat 2 nilai ini menjadi sebuah keterangan jika keduanya memenuhi lebih besar dari 50 dan mengeluarkan keterangan lulus gitu kan. Jadi gini caranya teman-teman, jadi ini adalah fungsi dari n ya, sama dengan sorry, n kurung buka ya, if kurung buka lagi, ini lebih besar dari 50 dan ini lebih besar dari 50, maka lulus. Else aduh dah, salah. Ini ada kesalahan, bentar. Nanti pasti error nih. Ini kan fungsi jika 10 mana? Salah. Jika ini lebih besar dari 50 dan ini lebih besar dari salah, 50. Baik, mau makan ya? Maka lulus. Else
tidak lulus. Kayaknya ada yang keliru nih, tapi coba kita cek lagi ya, kan keliru. Sebentar kita cari ya. Oh sebentar, ada yang belum di mmm, oke, oh iya sini. Oh ya ini salah nih. Sebentar ya. Oh, ada ada ini teman-teman, jadi saya salah membuat rumusnya, jadi emang harusnya tuh if dulu, if n baru n-nya itu ya. Hmm, jika ini lebih besar 50 dan ini lebih besar dari 50 ya, maka lulus. Tidak lulus, else-nya ya, ini yang ketiga ini else-nya. Nah, jadi gini ya, ini coba benar atau salah. Nah, bener kan? Ya, jadi gini, sebentar kita akan kasih penjelasan ya teman-teman. Tadi saya agak linglung nih. Jadi, jadi ini bacanya seperti ini teman-teman. Jadi, apa namanya, jika nah di sini tuh kita membuat sebuah logika lebih dari satu yang di mana syaratnya harus dua-duanya harus benar dengan menggunakan n. Ya, jadi kalau dua-duanya ini nilainya lebih dari 50 dengan seperti penulisannya seperti ini ya, ini lebih dari satu bisa. Misal nih kita tambahin lagi nih, eee, ini harian ya, nilai harian. Misal dia dapat 60 nih, kita tambahkan di sini, tambahkan di sini. Nih, sorry, ya salah, atau di sinilah ya, koma, ini udah dari 50 juga. Jadi itu berapapun kita bisa tambahkan teman-teman. Jadi ini kan tadi ada 2 terus saya tambahkan lagi jadi 3 gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi N ini mensyaratkan semua logika yang kita buat harus memenuhi syarat agar lulus gitu ya, atau bernilai benar. Jika salah satu saja dari 3 fungsi logika ini tidak memenuhi syarat atau misal di bawah dari 50, itu berarti dia akan tidak lulus walaupun nilainya yang 3 nilainya 100, misalnya ini saya buat nilai 100 gitu ya, dan juga nilai 100 tapi dia nilai hariannya dia cuma 40 nih misal, dia akan keluar 4 dia akan keluar tidak lulus, gitu. Beda lagi, nah ini langsung saja saya kasih tutorial mengenai bedanya and sama or ya teman-teman. Kalau or itu, cepatnya ini makanya saya lebih seneng tanpa basa-basi ya. Jadi lebih cepat gitu loh. Jadi bedanya sama or, and itu kan harus memenuhi syarat semua. Jika salah satu saja tidak memenuhi syarat, maka nilainya akan memunculkan nilai tidak terpenuhi, yaitu tidak lulus.
Kalau saya ganti or, ya ini tadi kan sudah saya coba ya, jadi kalau salah satu ini yang nilai hariannya 40 walaupun nilainya yang lain 100 itu dia tidak lulus. Jadi saya naikkan lagi, ini 60, jadi dia akan lulus, baru lulus. Misalnya 48 ya jadi tidak lulus, gitu ya. Oke, 80. Bedanya sama or apa, Kak? Ya jadi bedanya sama or ini kalau saya ganti dengan or, langsung di sini ya, kita enter ya. Or itu gini, dia akan bernilai tidak lulus ketika semuanya tidak memenuhi syarat atau di bawah 50. Tapi jika ada salah satu saja yang nilainya di atas 50, maka dia akan lulus. Misal nih ya, kita buat nilainya ini 4, ini 30 misalnya, ini 20, tapi di sini masih ada 100 nih. Kita ini nggak melihat rata-rata ya, ini cuma berdasarkan setiap nilai yang keluar ya. Dia tetap lulus, karena kita menggunakan OR. OR itu jika salah satu saja fungsi logika yang kita buat, yang fungsi logika ini memenuhi syarat, salah satu saja itu sudah masuk di dalam kategori, true ya, atau keterangan terpenuhi ya. Baru nanti kalau ketiga-tiganya ini tidak memenuhi logika yang kita buat ya, yang harus di atas 50, baru dia tidak lulus, misalnya tak ganti 40. Nah, seperti itu. Itu adalah bedanya fungsi AND dan OR di fungsi logika ya, teman-teman. Jika teman-teman masih belum paham ya, mungkin penjelasan saya masih ada yang belibet ya, nanti langsung saja komen di mana bingungnya, di mana yang kurang pahamnya. Nanti akan saya buatkan video lagi yang lebih detail lagi, ya yang mungkin lebih jelas lagi ya. Sederhananya fungsi AND sama fungsi OR itu hanya jadi kalau fungsi AND itu harus semua fungsi logika itu harus memenuhi syarat, yang fungsi OR itu hanya salah satu saja memenuhi syarat itu sudah masuk di dalam kondisi terpenuhi gitu ya. Jadi itu banyak sekali fungsinya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan ya, teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, ya, dan komen jika ada yang masih belum paham. Dan berikan semangat support terus ya ke saya agar saya dapat terus membuat video, edukasi seperti ini, tutorial seperti ini, dan apa ya, tanpa jenuhnya membuat video-video seperti ini ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.